Hai hai hai, masih bersama saya Anai di Teman Manifestasi Channel. Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya ya. Maksa banget ya kakak, ya udahlah ya. Oke kakak, hari ini aku ingin podcast menceritakan beberapa pengalaman dari klien-klienku ya, yang masya Allah tabarakallah dulu. Mungkin teman-teman sering dengar ya kalau misalnya kak katanya kalau manifestasi baik itu dari grup law of attraction atau law of assumption ya, apapun itu yang pernah kalian dengar, katanya gak bisa sampai menikah atau enggak bisa kak kalau misalnya harus balik lagi sama mantan, wah itu tuh susah banget, sulit. Nah, siapa tuh yang pernah ngedengar kayak gitu? Apalagi teman-teman mungkin ngedengarnya dari, mohon maaf banget ya, dari pembaca tarot gitu ya, atau misalnya teman-teman mohon maaf sekali lagi datang ke orang yang katanya pintar ya, tuh harus hati-hati teman-teman. Aku selalu bilang sama teman-teman, apapun yang kalian yakini benar untuk hidup kalian, itulah tarikan hidup teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman, mungkin ada yang relate dengan kasusnya teman-teman saat ini. Ya, sama dengan kasusnya klien yang datang sama aku. Dan sekali lagi ya teman-teman, kalau aku pribadi untuk klien-klien aku nggak pernah sama sekali judgement apapun yang memang sudah klien-klien aku itu pernah lalui, karena namanya ini adalah kehidupan itu kan journey ya, perjalanan ya. Mungkin tadinya dari yang tidak baik-baik saja menjadi baik-baik saja ya. Oleh karena itu selalulah ya teman-teman berusaha setiap hari merubah diri sendiri menjadi yang lebih baik. Kita tahu ini tidak mudah ya, tapi usahakanlah ya, ikhtiar, namanya juga ikhtiar ya. Nah teman-teman, kisah ini menceritakan sebuah cerita yang pilu sebenarnya ya. Tapi kita ambil baiknya, buang yang buruknya ya. Namanya aku akan sedikit samarkan ya. Ini beberapa klienku kasusnya hampir sama, oke? Sebut saja namanya Silver Queen. Silver Queen ini punya background yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis. Dari kecil dia dititipkan di sana keluarga orang tuanya ya, atau misalnya disebut aja pamannya. Dan ternyata waktu Silver Queen ini kecil, sekitar umur 7 tahunan, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik, atau mohon maaf, pelecehan seksual. Namun Silver Queen ini tidak berani berbicara kepada orang tuanya. Semua dia pendam sendiri sampai akhirnya mungkin beranjak dewasa, dia menemukan seseorang yang bisa disebut kayak pujaan hatinya. Pada saat mereka berpacaran masih baik-baik aja, sampai akhirnya mungkin ingatan waktu dia kecil itu selalu timbul, yang terkadang membuat dia itu malu sama dirinya sendiri karena dia merasa kayak tidak suci lagi. Tapi teman-teman, apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, itu adalah salah satu bentuk ujian hidup dari Tuhan. Walaupun mungkin pada saat terjadi kita
ingin marah. Kenapa mungkin ini sampai terjadi sama diri teman-teman? Tapi ingat deh, perjalanan itu, momen itu pasti akan membawa teman-teman ke hal yang benar-benar teman-teman inginkan. Dan ketika Silver Queen ini mengingat kembali ceritanya, mengingat kembali kenangan yang mungkin membuat dia sedih karena dia merasa kotor dan dia tidak berani ngomong sama siapa-siapa. Akhirnya dia menarik beberapa kasus. Kasus yang sama, ternyata pujaan hatinya ini hanya memanfaatkan tubuh cantiknya dia. Dia merasa tidak pantas dan dia mengingat memori itu kembali. Sampai akhirnya karena mungkin itu energi yang ke-building dari dia merasa tidak pantas, dia tidak layak, dia tidak dicintai secara tulus, dia merasa ditinggalkan, dia merasa hal-hal yang negatif lainnya. Akhirnya boom, pasangannya meninggalkan dia. Dalam keadaan bingung, stres, dia pun dikenalkan oleh keluarganya ke yang katanya orang pintar. Walaupun misalnya teman-teman harus tahu ya, kadang-kadang orang pintar itu berkedok agama dan kita tidak bisa menyamakan agama dengan oknum. Kalau orang jahat, ya orangnya aja jahat. Agama itu tidak ada yang jahat. Dan orang tersebut, orang pintar ini juga sama. Dalam stresnya klien saya ini, dia mengambil kesempatan dalam kesempitan karena klien saya ini ingin si pasangannya atau pacarnya kembali lagi bersama dia, tidak mau meninggalkan dia dan benar-benar bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan, yaitu karena sudah meniduri dia. Dan kejadian itu terulang kembali. Dia pun merasa bingung, semakin merasa tidak berdaya, semakin merasa tidak layak hidup, semakin dia merasa, aku ini kotor ya Allah. Dia merasa sangat amat kotor dan stres. Dia hanya bisa menangis. Dia bingung. Dia harus bagaimana lagi karena setiap datang ke orang yang katanya pintar pasti akan endingnya sama. Teman-teman, jika memang teman-teman juga pernah merasakan hal yang seperti itu, kalian tidak sendirian. Sampai akhirnya mungkin TikTok saya masuk ke berandanya dia dan dia memberanikan diri untuk konsul dengan saya. Dan Masya Allah Tabarakallah, kita ada beberapa sesi konsul. Pertama mungkin ya saya tanya dulu ya, biasa apa trauma yang paling dalam dan lain-lain. Akhirnya dia menceritakan hal yang seperti ini, makanya kenapa dia selalu menarik hal-hal yang sama. Dia merasa hanya dimanfaatkan saja oleh orang-orang tertentu yang tidak mencintai dia secara tulus, padahal dia benar-benar lagi dalam keadaan yang bingung. Dan teman-teman, ingatlah, sesungguhnya Allah itu atau Tuhan itu Maha Pengampun. Kita ini hanya manusia yang selalu
melakukan kesalahan. Oleh karena itu kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Ya, salah satu yang memang aku treatment dari dia adalah bagaimana kedekatan dia dengan Tuhan, bagaimana saya mengembalikan lagi dia dengan Tuhan dan lain-lain. Itulah yang memang membantu proses sesi kami itu berjalan jauh lebih baik lagi. Dan karena kita ini memang diciptakan bersifat lemah, Allah bilang di surat An-Nisa ayat 28, Allah hendak memberikan keringanan kepada kita karena manusia itu diciptakan bersifat lemah. Dan teman-teman, Allah itu akan selalu memaafkan diri kita apapun yang telah terjadi sama diri kita, apalagi akibat kebodohan-kebodohan yang mungkin pernah kita perbuat. Dan janganlah kita membunuh diri kita sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepada kamu. Dan karena itulah ya yang benar-benar aku garis bawahi di sini, banyak banget kasus-kasus yang akhir ini saya lihat gitu ya, atau misalnya kemarin-kemarin yang benar-benar saya observasi, banyak orang-orang yang mungkin merasa karena mungkin tidak suci lagi, karena mungkin begini, karena mungkin begitu, sampai akhirnya dia bingung, dia bergantung sama manusia, jatuhnya malah dilecehkan, dia bergantung sama manusia malah diomongin, malah dijelek-jelekin dan lain-lainnya. Itulah makanya bergantunglah hanya kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Penyayang, jauh lebih daripada manusia-manusia yang mungkin teman-teman ingin bergantung. Dan sesungguhnya teman-teman, kalau nauzumzalik ya, kalau misalnya sampai teman-teman membinasakan diri teman-teman sendiri dengan tangan teman-teman sendiri, ternyata kita berpikir mungkin ya, pikiran orang awam, wah mungkin masalah akan selesai. Ternyata ya sudah disediakan neraka api yang menyala-nyala karena kita membunuh diri kita sendiri. Makanya rugi. Kalau memang itu sudah terjadi, terima. Walaupun sulit, terima dan lepaskan. Ampunilah orang tersebut. Walaupun sulit, ampunilah, karena mengampuni orang tersebut ternyata baik untuk kamu. Ketika kamu bisa menerima dan mengampuni dan melepaskan semua rasa sakit yang mungkin pernah mereka lakukan kepada kamu, maka pahalanya, solusinya akan langsung dapat dari Tuhan, dari Allah. Dan jangan pernah takut teman-teman, karena sekali lagi perbuatan yang negatif atau keburukan itu akan dibalas setimpal. Apalagi jika kita tahu dengan hari perhitungan mereka akan diberikan perhitungan yang sangat amat besar, alias azab yang sangat amat besar. Walaupun misalnya sulit ya teman-teman, apalagi kejadian ini mungkin sudah dari kecil dan terus berulang. Kenapa sampai berulang? Karena satu, ketika kalian masih berpikir rasa sakit itu, kalian sangat mengingat memori itu sangat amat jelas. Saya sering bilang sama teman-teman, itulah yang menjadi tarikan teman-teman. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menerima, memaafkan, mengampuni, melepaskan. Saya melepaskan memori yang negatif. Saya melepaskan memori yang negatif. Saya melepaskan kejadian yang tidak menyenangkan di masa lalu. Teman-teman harus bisa mengubur dalam-dalam. Terkadang kalau misalnya teman-teman sampai mengutarakan atau menceritakan cerita yang seperti ini kepada orang yang salah, maka ini hanya akan jadi hanya akan dimanfaatkan untuk dia untuk banyak hal. Entah itu memeras kamu, entah itu banyak hal. Ya, oleh karena itu coba benar-benar kalau misalnya teman-teman ingin menceritakan,
ceritakanlah pada orang yang profesional atau ceritakanlah pada Tuhan dan minta sama Tuhan, ya Tuhan berikanlah aku petunjuk kepada siapa aku harus berbicara untuk menceritakan kejadian hal yang seperti ini, karena jangan sampai teman-teman salah lagi. Saya menceritakan kayak gini, banyak banget ya halangannya, karena ya berbau dengan ya yang seperti itu ya teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu ya, jangan pernah takut dengan apa kata orang yang katanya disebut pintar atau DUKUN itu ya. Teman-teman, kenapa sih saya ngebahas tentang seperti ini? Karena banyak banget ya dari teman-teman yang mungkin ke distract dengan apa perkataan DUKUN, atau misalnya perkataan orang yang membaca teret bahwa teman-teman tidak akan kembali lagi dengan pasangannya teman-teman, atau misalnya kayak klien aku, dia dibilangnya tidak akan pernah mendapatkan pasangan, dibilangnya itu kalau misalnya menikah itu akan menjadi janda, banyak hal sekali ya. Tetapi ingat satu hal, kalau misalnya teman-teman terus mengingat apa kata DUKUN itu, atau misalnya teman-teman mengingat apa kata orang pembaca teret yang memang tidak sesuai dengan yang teman-teman inginkan, let's say teman-teman dibilang akan sial selamanya, akan tidak mendapatkan apapun yang teman-teman inginkan, maka itu akan menjadi tarikan teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman, Kak, aku takut Kak kalau misalnya begini begitu karena dia ada yang ngejagain bla 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 bla. Teman-teman harus tahu. Satu, sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Atau mungkin teman-teman bisa baca Surat An-Nahl ayat 99. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Surat An-Nahl ayat 99. Ya, jadi teman-teman jangan pernah takut. Ya, apalagi teman-teman bisa juga baca banyak banget ya kalau misalnya teman-teman muslim, contohnya di surat Al-Isra ayat 65. Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis tidaklah dapat berkuasa atas mereka, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Jika teman-teman merasa percaya, yakin kepada Tuhannya, beriman dan bertawakal kepada Tuhannya, kenapa engkau takut? Kenapa kamu takut dengan apa perkataan DUKUN itu yang entah siapa yang dia sembah, entah dia bekerja dengan siapa? Ingat teman-teman, kalau misalnya orang yang bergantung bekerja sama dengan selain Tuhan, sesungguhnya dia seperti laba-laba yang membangun rumahnya. Sesungguhnya kalau kalian tahu, rumah laba-laba itu adalah rumah yang paling mudah dihancurkan. Ya, teman-teman jangan pernah takut apa kata orang-orang. Ya, ingat sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Setan itu hanya menjanjikan atau menakut-nakuti saja, kata Allah seperti itu. Ya, dan teman-teman benar-benar harus kayak mengingatkan diri kalian lagi gitu. Siapa sih Tuhan? Siapa sih Allah? Kalau untuk yang muslim, ya Tuhan bilang, Allah bilang, kalau teman-teman muslim coba deh baca surat Yunus ayat 65 sampai 66 atau Ali Imran 73 sampai 74 yang artinya seperti ini, bismillah, dan janganlah engkau sedih dengan perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Sesungguhnya karunia itu di tangan Allah. Allah maha luas lagi maha mengetahui, lagi memiliki karunia yang besar. Dan surat An-Naml ayat 62. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini memiliki cerita yang sama, jangan pernah takut, jangan pernah sedih, walaupun mungkin sulit, tapi ingat teman-teman, kita masih bisa merubah. Selama kita bernafas, kita masih bisa meminta suatu perubahan tersebut. Dan stop cycle atau misalnya stop tarikan yang memang teman-teman tidak inginkan tapi terus teman-teman tarik. Dengan apa? Dengan menghentikan ceritaan itu di pikiran teman-teman, atau yang sering kalian katakan berulang kali, walaupun misalnya itu sulit tapi teman-teman harus bisa disiplin. Stop, saya tidak ingin menarik hal yang seperti ini lagi, saya melepaskan, saya mengampuni, saya memaafkan. Dan itu adalah kekuatan teman-teman untuk mengembalikan kembali kepada mereka orang-orang yang telah berbuat jahat sama teman-teman,
kembalikan lagi energinya sama mereka. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Tuhan, aku memohon kepadamu. Engkaulah yang memiliki kuasa di langit dan di bumi. Engkaulah yang memiliki, ya, yang milik Tuhan lah, milik Allah lah yang meliputi siapa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Aku percaya bahwa apapun rasa sakitku ini, Engkau akan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, gantilah rasa sakit hatiku ini dengan sesuatu yang lebih baik. Hilangkanlah, hapuskanlah memori yang memang sangat menyakitkan untukku. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, kembalikanlah dan berikanlah aku keadilan. Berikanlah aku keadilan dan gantilah dengan yang lebih baik. Dan aku percaya bahwa karma itu ada, maka orang yang jahat itu akan ditimpal setara dengan apa yang kita sakit, rasa sakit kita. Apalagi kalau misalnya teman-teman Kristen tahu, ya, kalau misalnya kita sakit hati, orang tersebut akan dihukum atau akan diberikan rasa sakit 7 kali lipat dari apa yang teman-teman rasakan. Jadi selalu teman-teman, manifestasi itu apapun itu selalu dibawa dalam doa dan dikaitkan dengan Tuhan, ya, atau dibawa dalam afirmasi dan selalu dikaitkan dengan Tuhan. Dan dari cerita ini, long story short, klien saya ini, Masya Allah tabarakallah, dulu beberapa klien saya ini mendapatkan perubahan yang sangat amat drastis, ya. Yang satu, Masya Allah tabarakallah, dia baru mau lamaran, padahal dia tuh bener-bener setiap konsul tuh nangis, setiap konsul tuh takut, setiap konsul tuh panik, pokoknya dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Makanya saya selalu bilang, manifestasi walaupun dalam keadaan up and down itu tetap terjadi, tidak memerlukan high vibes. Yang penting adalah konsisten, terus melakukan, yakin walaupun tidak ada rasa yakin, terus lakukan, yakini bahwa Tuhan mampu memberikan apapun yang teman-teman inginkan. Dan Masya Allah tabarakallah dulu, dan akhirnya klien saya ini bisa mendapatkan orang yang memang sebelumnya mungkin menyakiti dia dan menjadi orang yang lebih baik lagi, ya, menjadi versi yang lebih baik lagi. Karena klien saya ini benar-benar orangnya tuh disiplin banget, ya. Saya selalu bertanya, karena kan selalu saya bertanya sama klien saya, apa yang kamu inginkan? Bukan yang saya inginkan, apa yang kamu inginkan? Kamu masih pengen dia atau pengen menarik yang lebih baik? Karena itu adalah pilihan dia, karena itu adalah peran yang memang harus dia jalankan, dan dia harus memilih seperti apa peran yang dia ingin jalankan dan seperti apa dia memainkan perannya di dunia ini, ya. Jadi apa sih yang kamu inginkan? Saya selalu tanya seperti itu, pengen dia atau pengen yang lebih baik? Dan ternyata dia pengennya dia dengan versi yang lebih baik. Dan ya sudah, saya bantu dia karena Allah tentunya, ya saya buatkan seperti biasa afirmasinya dan apa yang harus dia lakukan dan lain-lain sampai akhirnya boom, terwujud. Itu nggak mesti harus nunggu sebulan, itu sudah terjadi. Ya, cepat atau lambatnya itu tergantung pada masing-masing pribadi. Ada yang biasanya dapat instan, ada yang dapat beberapa hari, ada yang dapat beberapa minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, tergantung bagaimana dia benar-benar disiplin dan benar-benar bisa melepaskan rasa ragu, ya. Jadi tidak ada lagi yang bertanya, secepat apa sih Kak? Secepat kamu menghilangkan resistance atau hambatan yang ada di dalam diri kamu. Nah, kebetulan klien saya ini orang yang sangat amat disiplin, walaupun dia sering ke distract, sering ke trigger, sering benar-benar panik dan lain-lain. Ketika dia panik, dia sudah pasti telepon untuk minta guidance, ya, telepon untuk, Kak, aku mau konsul tolong, Kak, aku mau konsul tolong. Dan ternyata Masya Allah tabarakallah, bukan karena aku, sekali lagi karena Tuhan, karena Allah, dia mendapatkan pasangan yang memang dia inginkan. Dan dia orangnya sangat amat disiplin, walaupun dia merasa tidak baik-baik aja. Tapi disitulah, ya, ketika dia disiplin, dia bergantung hanya pada Tuhan, bergantung sama Allah, dan boom, terjadi. Begitu pula dengan klien-klienku yang lainnya. Ada satu klien aku yang benar-benar dulu katanya dia pernah konsul sama yang lain dan disuruh cari pria yang lain, dan Masya Allah ketika selesai konsul dengan aku, dan akhirnya sekarang dia sudah menikah dan lagi berjuang untuk garis 2 katanya gitu, ya. Dan juga ada beberapa klien aku juga, ya, yang sama,
yang akhirnya ya dia mendapatkan pasangan yang memang dia inginkan. Sekali lagi, kalau misalnya aku selalu bertanya pada klienku, apa sih yang kamu inginkan, bukan yang saya inginkan, ya, karena kita tidak bisa membohongi hati, dan yang mengabulkan itu atas kehendaknya kehendak Tuhan. Oleh karena itu yang saya selalu bilang sama klien-klien saya, rayulah Tuhan, ngerengeklah sama Tuhan, karena Tuhan itu benar-benar maha mengabulkan loh, gitu loh. Sesuai dengan janjinya, Tuhan itu mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadanya dalam keadaan yakin. Kamu yakin gak sama Tuhan? Saya selalu bertanya seperti itu, kamu yakin gak? Kamu yakin gak? Ya, kamu yakin gak sama Tuhan? Atau kamu yakin apa kata orang? Apa kamu yakin apa kata 3D yang katanya basi? Ya, 3D is already fake news. Aku selalu bilang sama teman-teman seperti itu. Ya, ingat, selalu kaitkan manifestasi ini terhadap Tuhan, karena apapun itu Tuhan mampu mengabulkannya. Dan teman-teman harus tahu ya, pelajaran tentang law of attraction atau law of assumption itu tidak kaku. Dan kita itu tidak, ilmu yang kita ketahui ini sangat amat terbatas teman-teman. Ilmu yang ada di dunia ini yang diketahui oleh manusia ini sangat amat terbatas. Tetapi kita akan tidak terbatas dengan mengaitkannya sama Tuhan. Makanya itu kalau misalnya di law of assumption, teman-teman harus tahu bahwa kita itu membuat rule sendiri. Ya, apapun yang kalian yakini itulah yang akan kalian dapatkan, seperti itu ya. Dan kalau misalnya teman-teman muslim tahu ya, bahwa Allah itu benar-benar yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, yang tidak mengantuk dan juga tidak tidur. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Tidak ada yang dapat memberikan pertolongan ya di sisinya tanpa izinnya. Ya, dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya melainkan yang dia kehendaki. Kita itu tidak mengetahui ilmu yang luas kecuali apa yang dia kehendaki. Makanya kalau aku pribadi, kalau misalnya ada orang-orang kagak bisa begini, boom, di aku bisa. Kenapa? Karena Tuhan, bukan karena aku. Makanya oleh karena itu teman-teman, jika ingin tidak terbatas, selalu kaitkan dengan Tuhan. Ya, makanya itu nggak ada. Kalau misalnya teman-teman pernah mungkin di live teman-teman dengar, Kak katanya kalau misalnya terlalu yakin tidak terwujud, siapa bilang? Ya, makanya itu kembali lagi ke kitab teman-teman masing-masing. Ya, ingat kalau misalnya ilmu yang kita ketahui ini sesuai dengan kehendaknya. Ya, pengetahuan manusia itu sebenarnya sangat amat terbatas, tapi kita tidak akan terbatas, menjadi tidak terbatas karena Tuhan. Oleh karena itu hubungkan terus diri kalian dengan Tuhan kalian, dan jangan pernah merasa terkutuk, jangan pernah merasa paling sendiri, paling tidak berdaya dan lain-lain. Ya, karena kalau misalnya kalian terlalu merasakan hal yang seperti itu, dan apalagi teman-teman mendapatkan perkataan tersebut itu dari orang lain, ya itulah jadi tarikan kalian, rugi ya. Kalau Tuhan aja menunggu apa kata kamu, kenapa kamu menunggu? Kenapa kamu accepting, menerima apa kata orang yang akhirnya menjadi tarikan hidup kamu? Rugi ya. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik aja karena orang-orang yang ya kita sebut aja oknum-oknum tertentu, karena mungkin itu juga keterbatasan ilmu yang mereka pahami, kembalikanlah kepada Tuhan, mintalah pada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak akan mengabulkan dari orang atau dari hati yang pesimis. Tuhan tidak akan mengubah seseorang sebelum orang tersebut merubah dirinya sendiri. Oleh karena itu aku selalu bilang, apa yang kalian inginkan, sejauh mana kalian meyakini akan kemampuan Tuhan, disitulah manifestasi kalian akan terwujud tentunya karena Tuhan. Pilihan ada di kalian masing-masing. Tetap semangat dan teruslah melakukan sampai kalian mendapatkan yang kalian inginkan. Setelah kalian melakukan proses kalian, setelah kalian melakukan afirmasi, scripting, visualisasi, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah, ya Tuhan, aku serahkan sisanya kepadamu. Entah bagaimana engkau akan memberikannya kepadaku. Aku percaya dengan kemampuanmu dalam memberikan kepadaku dengan jalan yang paling cepat, jalan yang tanpa hambatan, jalan yang paling mudah.
karenamu ini selesai.